partai politik lokal. Ada yang tahu? Nasional itu seperti apa, yang lokal itu seperti apa, ya kan? Kalau partai politik nasional itu dia ada kepengurusannya di seluruh Indonesia, di 34 provinsi yang ada di Indonesia yang memiliki perwakilan pengurus. Kemudian partai politik lokal. Partai politik lokal ini kalau di daerah kita itu tidak ada. Partai politik lokal ini adanya hanya di negara di daerah di daerah apa? Nah, partai politik lokal kan nggak ada di Musyawarah, Sumsel nggak ada partai politik lokal. Yang ada partai politik lokal ini adanya hanya di Aceh, di provinsi NAD, Langgro Aceh Darussalam. Seperti itu. Dia khusus. Jadi di tahun 2019 dia ada 4 partai politik lokal yang berhak mengikuti pemilu. Kemudian di tahun ini sudah ada 7 yang mendaftar. Nah, sekarang prosesnya lagi proses pendaftaran partai politik di KPU RI. Nanti semuanya akan diverifikasi oleh KPU, oleh kami selaku penyelenggara pemilu, sampai akhirnya ditetapkan menjadi peserta pemilu. Nanti KPU akan menetapkan peserta pemilu. Peserta pemilu itu adalah partai politik yang memiliki badan hukum di Indonesia. Itu pada tanggal 14 Desember tahun 2022. Jadi tahun 14 Desember nanti yang akan datang, KPU akan menetapkan partai politik peserta pemilu. Nah, ada berapa partai politik peserta pemilu yang lolos tergantung dari hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU berdasarkan undang-undang pemilu. Seperti itu. Jadi di undang-undang pemilu itu syarat menjadi peserta partai politik itu yang pertama harus memiliki kepengurusan di seluruh provinsi di Indonesia. Ya kan, kalau sekarang ada 34 provinsi yang ada di Indonesia ya. Tapi baru-baru sekitar 2 bulan yang lewat ada penambahan 3 provinsi baru di Indonesia. Ya kan? Yang ada di daerah Papua. Nah, jadi sekarang Indonesia itu memiliki 37 provinsi. Jadi kalau nanti orang bertanya ada berapa provinsi di Indonesia, itu jawabnya adalah 37, bukan 34 lagi. Nah, kemungkinan besar akan nambah 1 lagi, yaitu 38. Ada, tapi masih dalam proses pembahasan di DPR, yaitu Provinsi Papua Tengah. Nah, tapi masih proses pembahasan, belum disahkan. Tapi yang sudah disahkan oleh pemerintah itu baru 3. Jadi totalnya ada 37 provinsi. Nah, jadi partai politik harus memiliki 100% kepengurusan di provinsi, kemudian memiliki kepengurusan 75% di kabupaten kota. Nah, kalau di Sumatera Selatan itu ada 17 daerah kabupaten dan kota. Jadi dia harus ada minimal ada di 12 kabupaten kota. Seperti itu. Dia ada di kepengurusan minimal 12 kota, dan kemudian ada juga kepengurusan di tingkat kecamatan minimal 50% kepengurusan di kecamatan tersebut. Kalau di Musyawarah itu ada 14 kecamatan, berarti dia harus memiliki minimal 7 pengurusan di level
kecamatan. Jadi seperti itu. Nanti ini diverifikasi oleh berjenjang oleh KPU daerah, KPU provinsi, sampai akhirnya nanti ditetapkan menjadi peserta pemilu berdasarkan undang-undang. Kalau peserta pemilu tadi memenuhi syarat, maka dia akan ditetapkan menjadi peserta pemilu di tahun 2024 nanti. Itu tanggalnya 14 Desember 2024. Itu ya. Terus, nah tadi paham tadi ya. Nah, pemilu di Indonesia menganut azas apa? Azas pemilu dan azas pemilihan, yaitu ini dari SMP, mungkin SMA sudah tahu semua. Azas pemilu itu adalah jujur luber, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Nah, itu ya. Luber, jurdil. Itu azasnya. Azas pemilu dan pemilihan. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Nah, ada penambahan dua, jujur dan adil. Kalau dulu zaman Orde Baru itu hanya luber, langsung, umum, bebas dan rahasia. Jurdilnya belum ada. Di era reformasi maka ditambah jujur dan adil. Jadi luber dan jurdil itu tertera di pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ya, ini azas pemilu kita. Apa itu langsung? Langsung adalah masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilu maupun pemilihan. Jadi kita begitu ini, kalau sudah memiliki hak sebagai pemilih, dia bebas memilihnya secara langsung. Kemudian umum dalam arti berlaku bagi seluruh warga negara kita yang ada di Indonesia, yang memenuhi syarat, tidak membedakan ras, agama, suku, itu tidak. Jadi semua masyarakat itu bisa memilih asal sudah memenuhi syarat. Nanti saya kasih gambaran syarat pemilih itu bagaimana, gitu kan? Kemudian bebas, jadi bebas dia menentukan pilihannya, bebas memilih siapa, memilih partai apa itu bebas, memilih calon apa itu bebas. Kemudian rahasia, dijamin kerahasiaannya, seperti itu. Jadi kita negara menjamin kerahasiaan kita dalam memilih. Maka orang memilih itu dia dilakukan di bilik suara, ya kan? Ada bilik suara yang kotak kardus itu bilik suara, jadi sembunyi di situ, dia bebas memilihnya berdasarkan calonnya masing-masing. Rahasia, jadi kita juga di ini apa namanya dijaga kerahasiaannya, dijamin oleh undang-undang. Jadi nggak bisa orang awam atau siapapun itu aparat atau apa menekan kita, kamu tadi ini siapa, akulah, itu nggak bisa. Jadi kerahasiaan kita itu ini. Kemudian jujur dalam arti ini penyelenggara kita ini yang ada di Indonesia, KPU itu dia akan bekerja secara jujur, transparan, seperti itu. Dan adil. Jadi adil itu seluruh masyarakat memiliki mendapatkan perlakuan yang sama saat pemilu, seperti itu, baik untuk peserta maupun masyarakat sebagai komponen pemilu tadi. Itu ya, itu asas pemilu kita. Terus, nah ini tadi Pak sudah jelaskan di materi awal tujuan demokrasi tadi ya. Nah inilah tujuan pemilu dan pemilihan. Nah, yang pertama pemilu dan pemilihan memberikan kesempatan bagi warga negara-negara yang telah memenuhi syarat untuk berpartisipasi menggunakan hak politiknya. Sekarang umurnya berapa? Adik sekalian? 15 ya, 15, 16, 14. Ya? 15 ada nggak? 15? 16 ada?
16 ada, 15 ada ya. Nah, kalau 15 saya pastikan di 2024 itu bisa memilih. Ya. Nah, apalagi yang umurnya 16. 2024 pasti akan memilih. Itu kalian akan memilih sebagai disebut kalau duduk di KPU itu ada namanya klaster pemilih. Itu masuk dalam kategori apa? Kategori pemilih pemula. Nah itu, jadi pemilih itu ada namanya pemilih pemula. Jadi dia baru pertama sekali masyarakat kita itu yang baru pertama sekali memberikan hak suaranya di dalam proses pemilu. Nah itu nanti di tahun 2024. Nah kemudian saat memilih saja saya kasih gambarnya, terdaftar di daftar pemilih. Nah jadi nanti didaftarkan dulu, kemudian memiliki KTP elektronik, terus kemudian juga ada pemilih pemula itu adalah pensiunan TNI dan Polri. Jadi anggota TNI dan anggota polisi itu dia tidak memiliki hak untuk memilih. Jadi hak politiknya dicabut. Jadi anggota polisi itu dia tidak bisa memilih, tidak ada hak untuk memilih. Tapi karena dia berstatus sebagai polisi maupun sebagai TNI, dia berarti sebagai anggota TNI, dia tidak memiliki hak. Tapi ketika dia sudah pensiun dari kedinasan Polri dan TNI, maka dia sudah menjadi warga sipil biasa. Sudah menjadi warga sipil biasa, maka dia sudah bisa memilih. KPU akan mendata pensiunan TNI dan Polri, maka dia akan dimasukkan sebagai pemilih pemula di dalam perjalanan pemilu.